Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Chevrolet Captiva NFL tahun 2010 varian bensin transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Ade dari Surabaya. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini catnya beberapa masih ada yang original. Contohnya seperti ini di add-on bumper, tidak ada cat lain, masih original. Di bagian ini juga nut garisnya masih ada originalnya. Untuk kondisi saat ini namanya juga mobil bekas dipakai ya, ada lecet seperti ini. Tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper. Pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan utuh. Grill juga chrome-nya masih baik. Overall tidak ada pecah parah untuk bumper depan. Tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Berikut dengan add-on bumper. Fog lamp, headlamp semuanya utuh. Kemudian untuk kap mesin kondisi catnya baik. Untuk kap mesin ketebalan catnya di 139 mikron. Jadi pernah dicat ulang untuk bagian kap mesin satu kali. Untuk nilai ketebalan cat yang original itu di 90 mikron. Jadi hanya disiram cat saja. Velgnya masih original 17 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak. Catnya juga masih original. Baret sedikit bisa hilang di cat ulang jika ingin mulus total. Mau diganti warna putih atau warna silver lagi bisa. Hitungannya satu velg 150.000 jika ingin di cat ulang. Kemudian produksi ban di tahun 2017. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2017 sudah expired. Tapi ketebalan di 7,32 mm. Dan untuk fisiknya juga jika kita lihat itu tidak ada retak. Artinya mobil ini jarang banget dipakai. Jika kita melihat histori dari ban 2017, ketebalan masih setebal ini 7,33 mm terpasang di mobil ini. Tapi sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti bannya. Untuk ban jenis 17 inci 235/60 seperti ini harganya di 1.100.000. Yang model AT dia bisa di 1,5 juta. Kemudian untuk liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan masih tebal. Kampas remnya di atas, biasanya di bawah. Masih layak dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan. Fender depan kanan kondisi catnya seperti ini, baret-baret halus ada. Overall pecah tangan tidak ada, dan untuk di bagian add-on over fender memang ada baret. Jadi jika ingin mulus total bisa dicat ulang.
hitungannya per panel. Kemudian fender depan kanan ini masih original catnya. Spion bagian kanan ini kondisi catnya baik, baret halus bisa hilang dipoles, mikasen hanya kotor, bekas ada lem-lem, pecah tidak ada. Kemudian untuk pilar-pilar sampai atas masih original rata-rata. Untuk ketebalan bagian atas lebih tipis karena bekas kepanasan ya, wajar ya. Dan untuk roof rail kondisinya baik, bagian atasnya juga tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017, sama rata dengan depan kanan. Ketebalan masih di 7 mm, tidak ada retak fisiknya, tapi sudah expired. Jadi saya sarankan untuk diganti ban belakang bagian kanan juga. Velg rata-rata catnya masih original, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Lecet wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Hitungannya tadi jika ingin dicat ulang, satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang masih tebal, masih layak dipakai. Ini fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya masih original. Lecet di add-on over fender saja keliling. Untuk keseluruhan overall pecah parah tidak ada, masih enak dilihat. Pintu belakang kanan juga sama, masih original. Kemudian untuk karet-karet balonnya juga masih pada bagus. Las titik pabrikan juga masih pada ada, masih pada utuh. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver baret-baret sedikit ada. Untuk baret halus sih seperti ini bisa dipoles. Kemudian rata-rata catnya masih pada original. Roof rail kondisinya baik, pecah parah tidak ada. Dan untuk karet balon pintu driver ini juga kondisinya baik. Las titik pabrikan juga ada di bagian pilar A. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya utuh, silar pintu, karet pintu juga semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena catnya juga rata-rata masih original. Jika pernah ada tabrakan pastinya di repair dan dicat ulang. Dan mobil ini rata-rata catnya masih original, luar biasa dari tahun 2010. Pecah parah tidak ada, untuk lecet sedikit sih ada, tapi bisa hilang, diperbaiki, dicat ulang lagi. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik. Lecet-lecet sedikit ada memang. Untuk ketebalan cat rata-rata masih original. Stop lamp bagian kiri utuh. Kemudian untuk high mount stop lamp utuh. Chrome juga masih pada baik, kondisinya jamur bisa hilang dipoles. Lecet-lecet sedikit, penyok-penyok sedikit ada ya. Tapi bisa diperbaiki jika ingin mulus total, kita juga bisa bantu repaint, bisa bantu repair, ada tim body repair saya di sini. Kemudian untuk bumper belakang ini masih original. Lihat, tidak ada perbedaan. Garis natnya juga masih pada ada. Untuk bagian bawah sih tengah, bumper depan juga ada yang pernah di repaint bagian ini. Memang ada, tapi beberapa masih ada yang originalnya. Reflektor utuh, sensor mundur utuh. Overall bumper belakang ini juga pecah parah tidak ada. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Di sini ada tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda, semuanya lengkap. Kotor bisa hilang di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Di 8,17 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep, layak dipakai. Silar bagasi belakang ini utuh.
Karet balon bagasi belakang ini juga kondisinya baik. Dan untuk rear cross member utuh. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original. Kemudian silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2017. Kemudian ketebalan sama rata 7 mm. Tapi sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti ban belakang kiri ini juga. Kemudian velg rata-rata catnya masih original, tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet ada sedikit-sedikit. Hitungannya jika ingin dicat ulang tadi yang saya jelaskan, 150.000 satu velg. Bisa diganti warna juga, mau warna putih, grey atau silver lagi bisa. Kemudian kampas rem bagian belakang kiri juga sama, tebel, layak dipakai. Untuk kampas rem juga sama. Ini. Kemudian fender belakang kiri, kondisi catnya baik, ketebalan juga rata-rata sama, masih pada original. Lecet adanya di add-on over fender dan di sela pintu. Overall pecah parah tidak ada. Pintu belakang kiri sama, rata-rata catnya masih original. Karet-karet balon juga bagian belakang kiri masih baik. Karet pintu baik, silar pintu juga utuh. Pintu bagian depan kiri sama, pecah parah tidak ada. Rata-rata masih pada original. Full step kondisinya juga baik. Spion bagian kiri. Di mikasen ada baret seperti ini. Pecah sih tidak, kemudian masuk air tidak. Tapi jika ingin diganti pun banyak yang jual di marketplace. Harganya paling sama pasang 200.000. Kemudian untuk fender depan kiri sama, rata-rata catnya masih pada original. Masih original. Kemudian di add-on over fender saja yang ada lecet seperti ini. Untuk overall pecah parah sih tidak ada. Dan untuk pintu bagian depan kiri juga sama. Karet balonnya masih pada baik. Silar pintu juga utuh. Karet balon juga utuh. Velg depan kiri kondisi catnya baik, masih original. Lecet sedikit ada di samping-samping ya. Hitungannya tadi jika ingin dicat ulang, satu velg 150.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri sama, masih tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Kemudian untuk ban sama, rata-rata produksi di tahun 2017, ketebalan 7 mm. Sebenarnya retak tidak ada. Fisiknya masih bagus, ketebalan baik. Tapi jika mengikuti prosedur sudah expired, masa pakai, jadi saya sarankan untuk diganti. Ada jenis yang murah itu GT radial, bisa di bawah 1 juta. Jika Dunlop atau Bridgestone itu di 1,1 juta untuk jenis ban profil 235 60 R17 seperti ini. Atau yang model AT juga bisa, harganya di 1,5 juta. Jadi tergantung pemesan ya. Dikalikan 4 ban. Saya juga bisa bantu untuk penggantian bannya. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih banyak yang original. Luar biasa. Mobil ini tahun 2010. Artinya sangat dirawat oleh owner lamanya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Jika kita lihat sejarah dari ban yang masih setebel itu 2017 terpasang di mobil ini. Artinya mobilnya jarang sekali jalan. Jarang-jarang dipakai. Kemudian untuk lecet sih sebenarnya tidak ada pecah parah, keliling overall enak dilihat. Kemudian jika pemesan tidak masalah di bodi lecet sedikit, bisa dilewat. Misalnya mau mempertahankan cat originalnya, bisa. Tapi karena di sini kita ada tim body repair, kita juga bisa
repaint bisa bantu perbaikan untuk eksterior yang lecet-lecet di mobil ini. Contohnya di bumper, kemudian di add-on over fender, kemudian lagi di velg. Saya hitung sih ada 4 panel lah, jika mau diperbaiki 2 juta. Keliling dicat ulang lagi. Tapi untuk bagian ini kan bukan PR fatal, jadi tergantung memesan. Jika ingin mempertahankan cat originalnya atau pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat, lumayan 2 juta. Kemudian untuk poles sih perlu, ada beberapa yang bisa dipoles baret halus. Kemudian untuk kotor-kotor juga masuknya hitungannya nyalon, poles nyalon, interior, eksterior, ruang mesin, bagasi belakang, total jenis mobil SUV seperti ini atau MPV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang hanya di bagian kap mesin, kemudian di beberapa bumper saja. Sudah kita ukur dengan alat coating thickness, keliling rata-rata catnya masih original, dan silar pintu, kemudian pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, apron, cross member, semuanya utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Chevrolet Captiva NFL, mesinnya ada 2 varian, yang varian bensin dan varian diesel. Mobil ini varian bensin, 2400 cc, 4 silinder, tenaganya 171 horsepower, torsinya 360 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Kemudian dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih bagus. Kemudian radiator ini masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus juga untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve tidak ada yang rembes, kering. Gearbox atas juga kering. Kemudian untuk bagian bawahnya, selas roda kering. Kemudian selek rekas kering, karter mesin kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini bagian bawah ya, semuanya kering. Kemudian mobil ini kilometernya 47.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin di 50.000. Hasil tes olinya di 72,0%. Jadi masih sesuai. Kemudian minyak rem minta waktunya dikuras. Sudah ada beberapa kadar air. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian minyak power steering juga minta waktunya dikuras. Sudah kurang detail. Ini di 250.000. Aki masih bagus. 65 ampere, 12 volt, hasilnya good. Baterai health masih di 100%. Kemudian mobil transmisi manual juga butuh ganti oli persneling 250.000 untuk penggantian oli persneling. Karena masing-masing tidak ada catatannya ya, jadi saya sarankan untuk diganti. Dan untuk kap mesin ini, pegas kap mesinnya masih bagus, belum pernah dibuka, silar juga utuh. Cat dalam kap mesin juga masih ori, apron, cross member, bullhead, lastik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga aktif. Kemudian kunci ini bisa untuk membuka bagasi belakang. Ini di tengah tombolnya, kemudian kita tekan dan tahan. Masih bisa untuk membuka kaca belakang. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian untuk kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya sedikit ada yang lupas bagian atas.
tapi jika kita tutup tidak terlihat ya. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi saya akan sampai juga seperti ini. Harganya di 150.000 untuk satu kaca film jika ingin diganti. Kemudian kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan sama, di ujung ada yang rusak sedikit. Jadi 300.000 jika ingin diganti yang kualitas bagus ya. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya baik, kotor bisa hilang di salon. Joknya kondisinya baik. Kemudian untuk jok bagian driver memang ada yang sedikit agak retak ya bagian ini. Namanya juga kulit ya, pasti ada sedikit retak. Tapi jika kita lihat keseluruhan hanya bagian ini. Jadi jika ingin diganti paling bagian ini saja. Per baris itu 250.000 diganti bahan-bahan Ambitech. Kemudian kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Kemudian bagian dashboard juga sama, tidak ada karat. Karpet lantainya juga masih original. Biasanya jika bekas banjir pasti dibuang karena baunya tidak akan hilang ya. Ini besi di jok dan ini untuk besi yang di atas dashboard. Marker pabrikan juga di kepala bautnya masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Inilah door trim belakang kanan, sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh. Hand grip semuanya lengkap. Lampu kabin bagian belakang ini juga aktif. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.177.000. Kemudian pajaknya saat ini hidup bulan 1 2024, plat 2026. Faktur juga masih pada disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Semuanya sesuai. Kemudian untuk jok bagian belakang ini juga sama, kulit utuh, kondisinya tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang di salon. Kemudian laci-laci di sini juga masih pada baik. Di bawah sini ada 2 buah cup holders, masih baik kondisinya. Dan untuk armrest juga masih baik. Trim bagian baris ketiga bagian kiri utuh. Ventilasi AC juga utuh. Jok bagian baris ketiga juga utuh. Kulit. Trim bagian kanan utuh. Plafon bagian baris ketiga ini juga utuh. Interiornya mobil ini cukup rapi, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 47.000, dan untuk speedometer ini dia masih plastikan ya. Ini tinggal dilepas saja plastiknya. Kemudian untuk kondisi setir seperti ini masih original, belum ada yang rusak, belum di retrim juga. Biasanya jika kilometer tinggi pasti pada rusak ya. Dan ini masih sebagus ini, dan untuk dal rem dan gas juga tidak ada yang habis. Untuk buku servis, manual book semuanya masih pada disimpan. Ini untuk manual book head unit biasanya habis lepas aki dia minta kode, dan ini kodenya. Manual book ini. Dan ini buku servisnya. Untuk servis record sih mobil tahun 2010 jarang ada, dan ini hanya beberapa, 2013, 14, terakhir 2015 tercatat di kilometer 24.000. Jika kita hitung 1 tahun pemakaian normal 15 sampai 20.000, sebenarnya tidak masuk akal. Tapi di sini kita bisa lihat dari ciri-ciri ya. Dan mobil ini jika kita lihat dari ban 2017 masih 7 mm seperti ukuran baru terpasang di mobil ini. Artinya di tahun 2015 ke 2017
dan seterusnya ke 2023 mobilnya jarang dipakai. Bisa jadi karena ada ciri-ciri ban yang setebal itu nempel di mobil ini. Kemudian setir tidak ada yang grepes, cat masih rata-rata original. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri ya masuk akal saja untuk kilometer 47.000. Tapi jika Anda cari mobil yang benar-benar original odometernya ya harus cari mobil yang service record. Harus ada buku servis dan histori servisnya dari tahun ke tahun sampai 2023 ada historinya. Jika Anda cari yang benar-benar original yang service record. Tapi jika untuk mobil 2010 tidak ada yang service record. Biasanya hanya beberapa kali saja. Jadi mobil ini kesimpulannya bukan mobil kilometer tinggi jika kita melihat dari ciri-ciri. Kemudian catatan oli ini 50.000. Ganti oli berikutnya, oli mesin. Untuk oli persneleng tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti. Indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag di atas. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator semuanya mati. Tandanya kelistrikannya normal dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang pecah, kemudian karet wipernya juga masih baik, ngipasnya masih baik, kemudian karet wiper bagian belakang masih baik, hanya wipernya dia mati. Ini sudah sering sekali terjadi di mobil Chevrolet Captiva yang FL, juga sering saya dapat itu mati wiper belakangnya. Jika ganti modul sangat mahal, 4 jutaan. Tapi karena sering mati, kemudian saya sering memperbaiki juga, akhirnya saya ketemu dengan bengkel spesialis. Bisa dibuatkan modul persamaan, jadi jalurnya dibikin ulang. Biayanya 700.000. Ya daripada 4 juta kan masih mending diservis di 700.000, bisa normal kembali. Ventilasi AC masih pada utuh, di sini dimmer juga masih pada utuh, headlamp leveling masih pada aktif, dashboard juga kondisinya baik, ventilasi AC masih pada baik, laci juga baik, kemudian ventilasi AC bagian tengah juga baik, di sini ada laci masih baik, kemudian jam digital aktif, high unit masih bawaannya terintegrasi, masih aktif, audio steering switch juga masih aktif. Nah ini ya, volume naik, volume turun, dan masih bisa membaca DVD juga. Aktif. Dan untuk AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 33,1 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Pengecekan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, RPM di 900. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi jelas AC depannya dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan juga dengan alat termometer. Dan ini untuk tuas persnelengnya, manual 5 percepatan. Dan ini tuasnya, karetnya tidak ada. Saya tanyakan kepada ownernya, tadinya karetnya itu sudah rusak, kemudian sekalian dilepas. Saya lihat di marketplace memang tidak ada yang jual. Ini posisinya mati, bukan yang diputar diganti aftermarket itu ya. Jadi kemungkinan jika memang sulit dicari, kita akan retrim saja. Kita akan tambahkan busa, kemudian di retrim, sekalian dijahit. Bisa rapih. Sekalian kan ada perbaikan jok bagian driver ya. Jadi ini sekalian di retrim. Persnelengnya enak, kampas kopling juga enak.
normal untuk bagian persneleng. Kemudian untuk parking brake dia mechanical, ada 2 buah cup holder. Laci-laci juga masih baik kondisinya, kotor bisa hilang di salon. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus. Hand grip semuanya keadaannya fungsinya bagus. Sun visor masih plastikan. Lampu-lampu kabin juga semuanya aktif. Spion tengah sudah ada naik dan ada tambahan cover spion juga. Sun visor bagian driver sama masih plastikan dan kondisinya baik. AC belakang juga dingin. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius. Dapat ya, 26,0 derajat Celcius. Jadi jelas AC depan dan AC belakang juga mobil ini dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Ade dari Surabaya. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih normal, masih senyap. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Tapi kita hindari yang unit seperti itu. Jadi unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Dan untuk PR-nya juga masih di batas wajar. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya seperti ganti ban, perbaikan bodi terutama, pastinya akan ada bodi lecet. Kemudian lagi ganti oli. Jadi kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini pembelian di angka 87 juta. Informasinya dari kami, kemudian pas waktu transaksi seperti biasa kita persilahkan untuk pemesan negosiasi kepada owner. Deal di harga 87 juta. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook, kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya bisa. Atau unitnya dari kami ketika transaksi pemesan nego dengan owner juga bisa. Mobil ini berikut dengan rapi-rapi PR, detail semua yang saya jelaskan ya, berikut dengan ganti ban, nyalon, kemudian lagi ganti oli. Total berdiri dengan jasa di 102.400 lah kira-kira. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Chevrolet Captiva NFL varian bensin 2010 2011. Untuk update harga saat ini dana aman 95 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya tadi ganti ban, perbaikan bodi, kemudian lagi nyalon, ganti oli. Jadi dana 95 sampai 105 sudah total berikut dengan jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Misalnya untuk rapi-rapihnya beberapa saja, yang penting-penting saja dulu bisa. Di bawah 100 juta juga pastinya akan ada sisa. Kemudian kembali lagi rezeki. Misalnya pemesan bisa nawar langsung dapat harga murah misalnya. Karena kita kan terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan cari sendiri unitnya, ternyata dapatnya murah, ya mungkin 90 juta pun bisa dapat all in. Jadi tergantung rezeki. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kemudian Anda ingin tanya-tanya mobil apa di kami, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan tanya di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Karena kita buka pesanan ada jadwalnya, 1 bulan 2 kali biasanya. Jadi di hari kita buka pesanan, yang kita akan kabari yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.